Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Lemah Pati yang ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terkait sebuah kejadian yang terbilang aneh, namun sangat mengerikan. Kisah ini berawal dari keluarga Suci yang baru saja kehilangan salah satu anggota keluarga pentingnya. Dia adalah Ibu Mirna, ibu dari Suci itu sendiri. Ibu Mirna diketahui meninggal secara tidak wajar. Banyak rumor yang beredar bahwa kematian dari Ibu Mirna disebabkan oleh tetangganya sendiri yang melakukan pesugihan. Namun Suci sendiri tidak memperdulikan terkait kabar burung yang beredar. Ia lebih memilih untuk diam dan terus-menerus mendoakan teruntuk ibunya sendiri. Di hari pertama setelah kematian Ibu Mirna, Suci masih dalam keadaan sedih. Ia sendiri sering merenung dan memilih untuk menyendiri dengan waktu yang lama. Tampaknya kehilangan seorang ibu seperti kehilangan setengah dari kehidupannya. Namun di hari pertama setelah meninggalnya Ibu Mirna, Suci sendiri seperti merasakan jika ibunya masih ada di sekitarannya. Arwahnya seperti terus-menerus mendatangi kamarnya. Suci kerap kali memikirkan ibunya ketika dia sedang sendirian. Namun tiap kali Suci merenung, ia seperti mendapatkan bisikan yang sangat mengerikan. Bisikan itu berbunyi, "Aku mulai nduk, aku pulang nak." Suci yang seringkali mendapatkan bisikan itu seperti bertanya-tanya, apakah kematian ibunya ini benar-benar kematian yang serius, atau memang ada hal lain di balik itu semua. Malam harinya, tepat di mana Suci ingin tertidur, dia mendapati ruangan ibunya seperti ada suara orang menangis. Suci pun mendekatkan telinganya ke daun pintu untuk membenarkan dirinya terkait suara tangisan itu. Namun tidak berselang lama kemudian Bapak Suci datang. Ia kemudian menyuruh Suci untuk masuk ke dalam kamarnya dan segera tidur. Suci pun segera masuk ke dalam kamar. Kebetulan kamar Suci berada di dekat dengan kamar ibunya. Ya, kemungkinan besar ia juga akan mendapatkan suara-suara aneh jika kamarnya bersebelahan. Dan benar saja, tepat tengah malam Suci terbangun dari tidurnya. Ia mendengar lagi suara tangisan itu. Suci pun keluar dari kamar dan kemudian menuju ke kamar ibunya. Niat Suci adalah untuk mengetahui kamar ibunya, apakah ibu datang lagi dan menangis di kamarnya karena ada sesuatu urusan di dunia yang belum selesai. Saat Suci ingin membuka pintu kamar ibunya, ia mendengar suara langkah kaki dari tempat lain. Suci pun segera masuk ke dalam kamar karena ia mengira itu adalah suara langkah bapaknya. Dan apa yang dipikirkan Suci sangat benar. Bapaknya baru saja melewati kamarnya dan mengecek kamar ibunya. Karena memang tidak ada yang ingin Suci khawatirkan, ia pun kemudian melanjutkan tidurnya kembali. Akan tetapi keanehan pun kembali terjadi di saat Suci sudah setengah tertidur. Tiba-tiba ada sesuatu yang merayap ke bagian punggungnya dan kemudian memeluknya dengan sangat erat. Suci tidak bisa bergerak sama sekali. Keringat dingin pun mulai berjatuhan. Suci merasakan ada sesuatu yang memeluknya dari belakang dan tidak berselang lama, suara yang mengerikan pun terdengar tepat di telinga Suci. "Aku mulai nduk, aku pulang nak." Suci langsung terkejut pada kala itu dan anehnya, sesuatu yang memeluk Suci dari belakang langsung menghilang dengan seketika. Rasa takut yang muncul tepat di malam itu membuat Suci tidak bisa tidur. Ia hanya bisa tidur selesai melaksanakan sholat subuh. Kemudian di hari kedua kematian Ibu Mirna, Suci mendapati bau aneh yang sangat menyerbak dari kamar atau ruangan Ibu Mirna sendiri. Suci seringkali mencium bau melati yang tercium jelas di sela-sela kamar Ibu Mirna.
Ia sendiri sempat menanyakan hal ini kepada bapaknya. Namun Bapak Suci sendiri belum bisa mengatakan apapun. Dia hanya berkata, "Ibu kangen sama kamu. Dia mungkin mau nengokin kamu." Ya bagi Suci Suci tidak tahu apa-apa terkait apa yang disampaikan oleh ayahnya. Dia menegaskan bahwa semenjak kematian ibunya, Suci tidak bisa tidur dengan tenang. Suci merasa jika tiap waktunya hanya dihabiskan untuk memikirkan mengapa kejanggalan demi kejanggalan sering terjadi dan diketahui olehnya. Lambat laun kejanggalan itu menimbulkan rasa curiga yang mendalam bagi Suci. Baginya kematian ibunya benar-benar sangat dirahasiakan oleh pihak keluarga, terkhususnya baginya sendiri. Suci mulai mencurigai satu persatu anggota keluarganya yang memang sengaja menutupi kasus kematian ibunya tersebut. Hingga akhirnya ia seperti mendapatkan gambaran terkait kematian ibunya tersebut. Lewat sebuah mimpi yang ia dapatkan, Suci melihat salah seorang pria sedang melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang sangat cantik, dan itu bukanlah ibunya. Namun tepat di mana seorang laki-laki itu sedang melakukan hubungan badan, Suci melihat ada seorang wanita yang sedang dililit oleh dua ular yang berukuran sangat besar. Ya, Suci pun berteriak sembari memanggil nama ibunya. "Ibu, ibu." Namun teriakan Suci tidak berguna apapun. Begitu juga dengan wanita yang sedang bersetubuh dengan seorang laki-laki misterius. Keduanya seperti menikmati persetubuhan itu. Semakin melekat keduanya dalam melakukan hubungan badan itu, semakin kuat juga lilitan ular tersebut. Cumbuan demi cumbuan terus diarahkan wanita itu kepada laki-laki misterius itu hingga membuat lilitan ular itu semakin kuat dan membuat tubuh Ibu Suci mengecil seperti tertelan oleh tubuh kedua ular besar itu. Suci pun tidak kuat menahan rasa sakit terkait penggambaran ibunya yang dililit ular itu. Ia pun ingin menghentikan kedua ular itu agar berhenti melilit ibunya. Akan tetapi Suci akhirnya terbangun ketika bapaknya dan beberapa anggota keluarga lainnya memanggil Ustadz untuk menyembuhkan Suci. Suci pun menangis sembari memeluk tubuh bapaknya. Ia sangat takut karena melihat penggambaran yang mengerikan atas kematian ibunya. Semenjak saat itu, Suci pun dituntut untuk beristirahat dan juga mencoba untuk mengikhlaskan diri dari pikiran-pikiran anehnya. Di hari ketiga setelah kematian ibunya, Suci berniat untuk mengecek kamar ibunya. Niat awal Suci adalah ingin membereskan bagian kamar, dan sudah 3 hari tidak ditempati oleh almarhumah ibunya sendiri. Namun saat dirinya ingin membereskan kamar ibunya itu, Suci menemukan barang-barang aneh yang diletakkan di bawah ranjang tempat tidurnya. Di bawah ranjang tersebut sudah tersedia sesajen lengkap dengan makanan pasar. Ya, lalu ada juga kemenyan yang mengepul kuat hingga memberikan bebauan yang sangat menusuk hidungnya. Suci kira ini adalah bukti penghormatan keluarganya terhadap ibunya sendiri. Namun saat Suci mencoba untuk memindahkan sesajen tersebut, dia terkejut dengan foto ibunya yang sudah diletakkan tepat di bagian bawah sajen. "Loh, ini kan foto ibu. Kenapa foto ibu ada di sini?" Suci pun kemudian memandangi foto ibunya dengan rasa penasaran. Dia sejenak berpikir jika memang bapaknya sendiri yang meletakkan hal ini, itu artinya ada sangkut pautnya antara ayahnya dengan kematian ibunya. Suci pun kembali meletakkan foto itu di tempat semula. Ia pun sekarang tertuju kepada lemari ibunya yang tertutup dengan rapat. Saat Suci ingin membuka pintu lemari, ternyata pintunya sudah dikunci dengan rapat. Suci pun mencari kunci di sekitaran kamarnya, namun sayangnya dia tidak menemukan kunci di sekitaran kamar ibunya. Dari luaran, Suci mendengar suara bapaknya yang sudah memanggil-manggil namanya. Suci pun akhirnya bergegas untuk segera meninggalkan kamar ibunya. Saat Suci sudah keluar dari kamar ibunya, Suci langsung berpura-pura menuju ke bagian ruangan depan
sambil membawa sapu dan juga serokan. Suci mencoba untuk menutup-nutupi terkait apa yang baru saja ia lakukan. Tidak lama kemudian bapaknya melihat Suci sedang menyapu di bagian depan rumah. Bapak Suci pun langsung bertanya kepada Suci terkait perginya Suci selama tidak berada di dalam kamar. "Kamu kemana aja, Dek?" "Suci dari tadi di sini aja ya. Kenapa emangnya?" "Loh, Bapak baru saja ke depan tapi kamu gak ada." Suci segera mencari alasan yang masuk akal saat bapaknya itu berkata seperti itu. "Oh, tadi Suci ke belakang ya. Suci beresin bagian belakang dulu. Pas Bapak ke belakang, Suci lagi di depan. Cuman Suci lewat dari belakang pintu rumah dan langsung ke depan. Alasannya karena Suci cari serokan, adanya di bagian samping rumah." "Oh, begitu ya. Pantesan tadi pas Bapak manggil kamu gak ada." Iya Pak, emangnya kenapa Bapak manggil-manggil sama Suci?" "Tadi ayah nyariin kamu karena Bapak takut kamu masuk ke dalam kamar ibu," jelas Bapak Suci. "Emangnya kenapa Pak?" "Ya nggak apa-apa, kamu jangan sampai masuk ke kamar ibu ya." "Ada apa Pak emangnya?" "Nggak apa-apa, takut ada sesuatu yang ganggu kamu," jelas Bapak Suci pada kala itu. "Emang apa Pak, setan?" tanya Suci dengan polosnya. "Pokoknya jangan masuk aja, soalnya itu harus dikosongin selama 1 minggu. "Loh, kalau dikosongin siapa yang nempatin?" "Bapak yang nempatin." Suci mulai agak curiga di sini. Dia menimbali bahwa bapaknya masih menutupi kebenaran yang ia tahu sebenarnya. Faktanya, jika memang tidak boleh ditempati, mengapa ada pengecualian bahwa yang harus menempati kamar itu hanyalah bapaknya sendiri. "Oh iya, makanan udah siap. Kamu makan ya?" Iya Pak, nanti Suci makan sehabis berberes." Setelah Bapak Suci menyuruh Suci untuk makan, ia pun pergi keluar rumah untuk kepentingannya sendiri. Belum tahu apa yang akan dilakukan oleh bapaknya, namun Suci ini benar-benar seringkali melihat bapaknya keluar, bahkan sewaktu ibunya masih hidup. Suci tidak memikirkan apapun yang berkaitan dengan kegiatan bapaknya. Namun tidak lazim rasanya jika baru saja berduka, akan tetapi seringkali keluar rumah. Padahal Bapak Suci sendiri bekerja sebagai seorang petani dan teruntuk hal-hal yang berkaitan dengan petani semestinya dilakukan di waktu-waktu pagi. Namun saat itu Bapak Suci mengenakan pakaian lengkap seperti ingin menemui seseorang. Sepertinya Bapak Suci memang benar-benar memiliki sebuah rahasia yang memang semuanya masih berkaitan dengan ibu dari Suci itu sendiri. Dan malam harinya saat dimana Suci ingin menuju ke kamar mandi, ia melewati kamar ibunya. Kebetulan Suci mendengar suara aneh yang berasal dari kamar ibunya. Suara seperti desahan seseorang laki-laki yang sedang melakukan hubungan seksual kepada seorang wanita. Suci pun langsung menangkap suara itu dengan jelas. Sepertinya suara itu adalah suara dari bapaknya sendiri. Suci yang mulai curiga, apa jangan-jangan bapaknya sedang bermain-main terhadap wanita lain. Ia pun mengintip lewat lubang gagang pintu kamar ibunya. Saat Suci mengintip, dia melihat bapaknya sedang menciumi seorang wanita yang sangat-sangat cantik. Namun ada sesuatu yang aneh. Suci melihat dengan kedua matanya sendiri jika ayahnya sedang dililit oleh ekor ular yang sangat-sangat besar. Suci pun langsung menutup mulutnya. Ia pun perlahan melangkah mundur sambil menutupi mulutnya agar tidak bersuara. Setelah itu ia kembali masuk ke dalam kamarnya pada kala itu, dan Suci tidak jadi masuk ke kamar mandi setelah melihat hal yang tidak mengenakan tersebut. Pantas saja Suci merasa jika hidup bapaknya benar-benar tidak masuk akal. Dengan penghasilan sebagai tani, bapaknya mampu mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah, tepat sehari setelah kematian ibunya. Kemungkinan besar bapaknya memang telah melakukan hal ini sejak lama. Namun karena dirinya tidak ingin ada anggota keluarganya lain yang tahu, alhasil kejadian tersebut hanya ditutup-tutupi saja. Dan sekarang semuanya sudah terbongkar. Suci pun tidak keluar dari kamarnya sampai akhirnya proses persetubuhan antara bapaknya dan juga siluman ular itu telah usai. Sembari mengecek luaran, Suci pun pelan-pelan menuju ke kamar mandi. Namun saat dirinya melewati kamar ibunya, rasa penasaran pun kembali muncul.
Suci ingin sekali lagi melihat bapaknya yang berada di dalam kamar ibunya. Akan tetapi dia mendengar suara desisan ular yang sangat-sangat kencang, seperti suara ular asli yang benar-benar berada di dalam kamar. Suci pun dengan terpaksa langsung membuka pintu kamarnya. Namun di saat dirinya membuka pintu kamar, tiba-tiba seekor ular piton yang panjangnya hampir mungkin sekitar 2 atau 3 meter sedang melilit tubuh dari bapaknya. Ular itu merasa terusik dan segera memberikan kertakan kepada Suci. Suci yang melihat amarah dari ular tersebut langsung mundur beberapa langkah sambil berteriak ketakutan. Sedangkan bapaknya wajahnya sudah benar-benar memucat dengan mulut yang terbuka lebar. "Bapak, Bapak!" Suci pun langsung berlari untuk meminta pertolongan warga yang berada di sekitaran rumahnya. Namun karena saat itu kondisi sudah malam, tidak ada satupun orang yang berlalu lalang warga untuk keluar rumah. Suci pun langsung menuju ke rumah-rumah warga sambil menggedor-gedor tiap pintu-pintunya untuk meminta pertolongan kepada mereka. Setiap pintu yang ia gedor tidak ada satupun dari warga yang mau membukakan pintu rumahnya. Suci pun menangis sambil berteriak minta tolong, hingga pada akhirnya ada salah satu warga yang membukakan pintunya. Dia adalah seorang warga biasa yang sedikit mengerti terkait apa yang dirasakan oleh Suci itu sendiri. "Dek, kamu kenapa nangis, Dek?" "Bapakku dililit ular, Pak. Tolong bapakku, Pak." "Tidak bisa, Dek. Bapakmu sudah terikat dalam perjanjian." "Ya, tapi bagaimana melepaskan ular itu, Pak?" "Ambil tanah kuburan ibumu lalu taburkan di atas ular itu. Ular itu akan takut dengan nama layat atau tanah kuburan yang sudah terikat atau kepati dari tumbalnya sendiri. Nanti ular itu akan lepas dengan sendirinya." Suci pun segera berlari menuju ke kuburan ibunya. Perlahan matanya terlihat dengan jelas. Ya, yang aneh di tiap kuburan, Suci melihat sayup-sayup bayangan putih dengan rambut yang panjang sedang terduduk di atas pohon. Lalu ia juga melihat sosok bayangan putih yang sedikit tercoreng dengan tanah kuburan sedang melompat-lompat di dekat pohon. Suci tidak memperdulikan hal tersebut. Ia memilih untuk segera mengambil tanah kuburan ibunya dan bermaksud untuk menyelamatkan bapaknya dari jeratan ular tersebut. Setelah Suci berhasil mengambil tanah kuburan itu, dia pun kemudian segera kembali atau berbalik menuju ke arah rumah. Namun di tengah perjalanan, ia menemukan seseorang ataupun seorang wanita dengan pakaian serba putih sembari menuntun seorang anak kecil yang rambutnya acak-acakan. "Duk, kenapa kamu mau menyelamatkan bapakmu? Kamu siapa?" "Di desa ini, orang yang telah melakukan persetubuhan dengan Nyi Ratu, dia tidak akan pernah bisa lepas. Aku ingin menyelamatkan bapakku." "Lu, lebih baik kamu jangan ikut campur. Bapakmu sudah bukan milikmu lagi." Tiba-tiba perasaan merinding pun begitu terasa di bagian bawah hingga ubun-ubun kepala. Sosok wanita dan anak kecil itu berbelok ke arah lain sembari tertawa melengking. "Astagfirullah, ya Allah, lindungi hamba-Mu ini." Suci pun kembali bangkit. Ia pun langsung menuju ke arah rumahnya. Namun di sepanjang jalan ia melihat beberapa warga dengan wajah yang sangat asing. Sepertinya itu bukan asli warganya ataupun warga desanya. Warga itu sembari mengatakan, mulai. Suci pun berteriak sambil meminta tolong agar segala gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya segera dihentikan. Sampai akhirnya pundaknya ditepuk dari arah depan. "Sudah diambil nama layatnya?" Sudah, Pak. Sudah. Mari aku bantu." Akhirnya warga itu pun ingin membantu Suci yang benar-benar sedang kewalahan. Ia pun segera menuju ke dalam rumah lalu menuju ke arah kamar Ibu Suci. Saat mereka berdua datang, tiba-tiba lampu kamar menjadi mati. Lalu dari bawah ranjang keluarlah seorang wanita cantik yang benar-benar sangat cantik. "Wong iki wis berjasa karo aku, tapi krana wong ora gelem numbalke anake dhewe. Dadi aku sing gawe keputusan. Orang ini sudah berjasa denganku, tapi karena tidak ingin menumbalkan anaknya, jadi aku yang membuat keputusan.
Jelas sosok wanita cantik menggunakan baju serba kuning itu. Keputusan opo? Keputusan kanggo njaluk tumbal. Keputusan untuk mengambil tumbal. Tidak berlama-lama, sosok wanita itu berencana untuk menyerang Suci. Namun warga yang tengah memegang lemah layat itu langsung menaburkannya tepat ke arah wajah dari sosok wanita ular tersebut. Tentu saja wajah dari sosok wanita itu tiba-tiba terbakar, lalu menghitam dengan sendirinya. Sosok wanita itu pun langsung menghilang dan dengan sekejap, tepat kepulan asap memenuhi ruangan itu. Namun di saat lampu kamar mulai menyala, Suci dan seorang warga tersebut terkejut saat melihat ayahnya sudah meninggal dunia dengan wajah yang sudah pucat dan mulut yang menganga lebar. Lalu muncul juga bau busuk dari alat kelaminnya yang ternyata alat kelamin dari Bapak Suci sendiri telah dijadikan wadah untuk meneruskan bibit-bibit baru dari siluman ular tersebut. Suci menangis jadi-jadinya. Ia baru menyadari bahwa ayahnya telah melakukan persekutuan dengan siluman ular itu dan ibunya meninggal karena dijadikan tumbal atau karena ini semua. Jelas seorang warga itu. Ya, Suci pun masih tidak percaya tentunya jika kedua orang tuanya meninggal dengan cara yang tidak mengenakan. Hari itu benar hari yang sangat memukulkan bagi Suci. Suci sendiri benar-benar merasa hancur saat itu. Selanjutnya jasad dari orang tuanya ataupun dari Bapak Suci pun dikubur dengan letak yang sangat jauh dari pemakaman warga. Pasalnya warga tidak ingin jika tempat pemakamannya terdapat pelaku pesugihan. Walau bagaimanapun, Suci tetap menerima ketetapan dari warga itu. Ia menerima dengan lapang dada bahwa ayahnya adalah pelaku pesugihan dan ibunya adalah korban pesugihan dari papanya sendiri. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan ya, begitulah lagi-lagi pelaku pesugihan akan selamanya mendapatkan sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan di akhir hayatnya. Dan jangan sampai pokoknya kalian terjerumus ke dalam lembah pesugihan seperti itu. Walaupun kalian susah, lebih baik berusaha dengan cara yang halal daripada melakukan hal-hal yang seperti itu, yang pada akhirnya akan sengsara juga. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.